Puji Tuhan, buat siang hari ini kita siapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita nyanyikan pujian, kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Seperti pujian ini Tuhan, Engkau bersabda dan Engkau pulihkan setiap kehidupan pergumulan kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi seluruh setiap kehidupan kami, agar kami bisa mengerti, percaya yakin akan firman-Mu, bahkan menjawab segala kemustahilan dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah, apapun yang kami hadapi Tuhan. Banyak kelemahan, kekurangan, ketidaklayakan, tapi kasih-Mu tak terbatas, menyucikan, menguduskan, melayakkan kami untuk menerima firman-Mu, mukjizat yang terbesar, mengubahkan setiap kehidupan kami. Urapi kami seluruhnya dimanapun kami berada. Tuhan hadir memberkati kami Tuhan, tanpa terkecuali tiada yang terlewatkan Tuhan. Tuhan yang diagungkan. Syukur kepada Tuhan, kami siapkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami memakai kuasa-Mu mengusirkan segala kuasa roh jahat, iblis, setan, pendakwah yang selalu mengganggu dan merintangi dalam ibadah kami lewat mendengarkan firman-Mu. Lewat roh ngantuk, roh bermain-main, kekerasan, kenajisan, kejahatan, apapun kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang mulia. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan, buat pada siang hari ini, biarlah kita semakin sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di bumi. Biarlah kita semakin sungguh untuk mencari Tuhan, sebab keadaan di hari-hari di akhir zaman ini begitu sulit. Kita tahu banyak dilanda yang namanya krisis ekonomi, banyak kehidupan anak-anak Tuhan mengalami kegoncangan, tapi di dalam Tuhan kita memiliki iman, keyakinan, dan sepenuhnya kita berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan kita buka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan, kita berbicara tentang iman.
orang yang memiliki iman kepada pribadi Yesus ada harapan. Seluruh kehidupan anak Tuhan, baik anak muda, baik orang tua, baik seluruh kehidupan anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus, semuanya memiliki pengharapan. Anak muda pingin cita-citanya tercapai, orang tua pingin anaknya sukses, orang tua juga yang melakukan usaha pingin semuanya berhasil. Dan apapun yang kita harapkan, yang belum kita lihat, kita kepingin semuanya itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini cukup jelas. Semua yang kita harapkan tanpa kita beriman, memiliki iman kepada Yesus, tidak ada gunanya. Jadi biarlah kita memiliki iman sepenuhnya kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai raja, sebagai imam, gembala, dan penyedia berkat di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, supaya kehidupan pengharapan itu ada dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana tandanya orang memiliki iman itu dalam setiap kehidupan kita? Tanda yang pertama yaitu di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Ini bukti tanda orang yang memiliki iman dan pengharapan yang kita harapkan itu, yang belum kita lihat itu dapat kita dapatkan. Yang pertama, tanda orang yang beriman, Roma 10 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti tanda yang pertama bagi kehidupan kita orang yang beriman adalah suka mendengarkan firman Tuhan. Orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, firman yang benar, dia mengalami yang namanya pengharapan, mengalami yang namanya berkat yang daya inginkan. Jadi orang yang suka mendengarkan firman yang benar. Tapi orang yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, orang yang tidak suka di dalam firman Tuhan, tidak ada pengharapan. Biarpun dia merasa ada, dia merasakan dapat, tapi semua yang didapatkan itu semu tanpa hidup di dalam Tuhan. Jadi suka mendengarkan firman Tuhan, firman yang benar di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman inilah yang membawa kehidupan kita mengalami pembaharuan. Pembaruan kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Harus suka mendengarkan firman Tuhan. Hidup taat terhadap suara Tuhan, firman Tuhan. Ini tanda yang pertama. Jangan suka mendengarkan di luar firman Tuhan. Jangan suka. Kalau orang suka mendengarkan suara di luar firman Tuhan, seperti Hawa. Sudah Tuhan berikan firman-Nya, jangan makan, dimakan, tidak ada kehidupan. Biarpun dia dapat, tapi semu. Tidak ada kekuatan, tidak ada berkat yang dia rasakan. Inilah bagi kehidupan kita. Yang pertama, suka mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana tanda dan bukti orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, di dalam imannya? Yang kedua, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua, orang yang memiliki iman tandanya suka hidup di dalam kebenaran. Ini yang banyak gereja Tuhan seperti diombang-ambingkan. Anak Tuhan, orang muda, anak kecil, orang tua, tidak mau hidup dalam kebenaran. Padahal
yang kedua ini orang yang beriman sama dengan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, suka dalam kebenaran. Tetapi keadaan kenyataannya manusia di dalam Alkitab tidak ada yang benar. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar. Bagaimana manusia yang berdosa bisa dibenarkan? Roma 3 ayat yang ke-24. Roma 3 ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lewat korban Kristus. Lewat Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa, menyelamatkan dan membenarkan kehidupan. Jadi orang yang beriman ini hidup di dalam kebenaran dan menghargai korban Kristus. Korban Kristus itu yang dihargai itu ketika kita bisa benar, bukan ketika kita datang menyebut nama Yesus, tapi kelakuannya tidak, tapi benar. Kalau di dalam kehidupan aspek kehidupan kita benar, maka korban Kristus aktif dalam setiap kehidupan. Maka hasilnya, kalau ia hidup dalam kebenaran, hidup di dalam korban Kristus, tidak suka yang berbuat dosa. Seperti contoh dosa di akhir zaman, merokok, berjudi, narkoba, pesta pora, perselingkuhan, perzinahan, apa dosa-dosa? Mungkin membenci, memfitnah, dendam, kepahitan dan lain-lain. Itu harus dibuang sama dengan menghargai korban Kristus. Dan hasil orang hidup di dalam iman, dalam kebenaran ini hasilnya Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke Mazmur pasal yang kelima, Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Dengar. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Engkau memberkati, berarti orang benar diberkati. Ini orang benar diberkati. Biarpun orang kaya, sehebat apapun orang kaya, tanpa kebenaran belum tentu Tuhan berkati. Tetapi kalau kita miskin, bodoh dianggap orang. Tapi kalau kita benar, Tuhan memberikan berkatnya. Inilah, apalagi kalau orang kaya, dia benar buat tambah diberkati. Seperti contoh Ayub. Ayub diberkati. Orang kaya tapi diberkati karena benar di dalam mencari Tuhan. Hidup di dalam pribadi Yesus. Inilah orang benar. Diberkati Tuhan dan dipagari oleh Tuhan. Ayub dipagari. Setan tidak bisa menjamah. Kalau kita benar menghargai korban Kristus, iman kita kepada Tuhan, maka kita dipagari oleh Tuhan. Dipagari itu dilindungi. Setan tidak mampu menjamah kita. Baik serangan iblis, serangan apa orang yang tidak suka kepada kita, tidak akan mampu menjamah kehidupan. Sebab Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu semoga kita dapat melihat. Kamu muda mungkin bekerja dia, aslinya dia sana bekerja, nggak benar, dia korupsi, dia penjilat gini-gini. Kalau seperti itu, biarpun dapat tapi tidak menjadi berkat, akan terjadi guncangan. Dia tidak mampu bertahan, hanya menuju kebinasaan. Biarpun kita benar, biarpun belum nampak peningkatan mungkin, tapi Tuhan baik dalam usaha dengan jujur, dengan apa yang kita lakukan, baik di dalam nikah, benar suami istri, anak orang tua, benar
seluruh aspek hidupnya benar, maka Tuhan berkata, Tuhan lindungi, Tuhan pagari, setan tidak mampu menjamah. Apa yang menghambat kita tidak benar datang kepada Tuhan, kita buat supaya semuanya hidup kita di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Inilah orang yang hidup di dalam ini, ada pengharapan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini jangan terombang-ambingkan, jangan sia-siakan korban Kristus kalau kita hidup di dalam. Hidup di dalam. Yang ketiga, tandanya. Tanda yang ketiga di dalam setiap kehidupan kita, orang yang mendengarkan firman Tuhan, yaitu tidak bisa diombang-ambingkan. Tidak bisa diombang-ambingkan, tetapi dia kuat, teguh, dan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah tidak diombang-ambingkan, hanya percaya sepenuhnya datang kepada Tuhan. Ini orang yang memiliki iman, sudah mendengar benar, imanku mendengar firman Tuhan. Yang kedua, hidupnya benar, tidak mau diombang-ambingkan. Yang ketiga, tidak mau diombang-ambingkan. Tidak mau. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Inilah tidak bimbang. Percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan tidak mau bimbang. Mungkin sakit belum sembuh-sembuh, sakitku gak sembuh-sembuh, sakitku sudah kelewatan parah ini. Tapi percaya sepenuhnya tidak mencari keselamatan itu kepada yang lain, kesembuhan kepada yang lain. Sakit pergi ke dukun, percaya ke arwah-arwah. Tidak, hanya Yesus. Biarpun belum ditolong, hanya Yesus sumber kesembuhan. Ini tidak diombang-ambingkan. Mungkin di kantor apa sok benar, sok ini kan. Kau nggak mau korupsi di sini, nggak kaya-kaya kau gini-gini. Ya tetap benar, menjadi saksi Tuhan. Hidup tidak diombang-ambingkan. Lewat apa? Lewat ajaran-ajaran yang memutarbalikkan kebenaran menjadi tidak benar. Boleh berdusta, asalkan yang benar. Tidak boleh. Asalkan hidup kita benar, tidak diombang-ambingkan sesuai firman. Jangan mau mendengarkan suara yang lain, suara asing di dalam setiap kehidupan kita. Ini, ayo dimanapun kita berada, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, ayo benar, sungguh-sungguh benar, tidak diombang-ambingkan. Biarpun sulit, persoalan, pergumulan, masalah, kita tidak diombang-ambingkan. Hanya mencari Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan sumber segala. Yang keempat, terakhir, ini yang keempat, orang yang memiliki tanda iman yang benar di dalam setiap kehidupan kita, yang memiliki pengharapan. Apa yang kita harapkan, cita-cita mungkin, anak sukses mungkin, usaha berhasil mungkin, apa yang kita raih, yang mau kita harapkan, sampai pengharapan yang tertinggi menanti kedatangan Tuhan kedua kali di awan yang permai. Ini pengharapan kita. Ayo, apa yang kita harapkan, yang belum kita lihat sekarang ini. Ini tiga kali, mendengar, hidup benar, tidak diombang-ambingkan. Yang terakhir di dalam surat Petrus, kitab surat Petrus yang keempat, hidup orang yang di dalam iman, tandanya hidupnya tahan uji. Tahan uji.
hidupnya tahan uji. Dia tahan uji. Dia teguh, kuat dan berdiri di atas iman kepada Tuhan. Tahan uji di dalam setiap hidup. Ayo kita di hari-hari ini sebatas di mana iman kita. Apakah iman tandanya ini kita miliki empat-empatnya? Mendengar firman pengajaran yang benar, hidup kita mau dibenarkan, hidup dalam kebenaran, tidak diombang-ambingkan, dan hidup kita tahan uji, kuat teguh hati di dalam kita mencari Tuhan, tidak bimbang, tidak tinggalkan Tuhan. Ini tahan uji. Mungkin kita benar difitnah, diolok, dijelek-jelekan, tapi kita tahan uji, maka iman kita benar-benar murni di dalam setiap kehidupan. Ayo bagi kehidupan gereja kita, iman kita sungguh-sungguh percaya sepenuhnya datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak benar, iman kita tidak benar. Seperti Thomas, sebelum aku melihat lambungnya yang tertusuk itu, dia belum percaya. Inilah banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kaum muda, orang tua, baik gereja Tuhan, sebelum dia melihat mujizat, dia tidak mau mencari Tuhan. Sebelum dia melihat mujizat, dia tidak mau untuk berbuat. Tetapi kalau kita benar, sungguh-sungguh, maka kehidupan kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Dan kalau benar keempat ini di dalam setiap kehidupannya dan dia lakukan, maka hasilnya di dalam kitab Ibrani dikatakan di situ, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 tadi, ayat yang selanjutnya, Ibrani pasal yang ke-11 itu, maka hasilnya ayat yang kedua sampai ayat yang kita baca nanti di situ tentang pahlawan-pahlawan iman. Dikatakan sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada Henokh, kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan. Ayat yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan korban kepada Allah lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan kepada persembahannya itu, dan karena iman ia berbicara sesudah ia mati. Karena iman, pahlawan-pahlawan iman, Habel, Nuh, Musa, Abraham, karena iman kehidupan dia mendapatkan berkat dan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan. Apa yang kita imankan hari-hari ini? Supaya keluarga selamat, masa depan tercapai, dalam hal-hal apa? Ayo mendengarkan firman sekali lagi, suka dalam kebenaran, tidak bimbang dan terombang-ambing. Yang keempat, tahan uji. Nah, orang yang tahan uji murni benar-benar imannya kepada Tuhan. Ini tahan uji, datang kepada Tuhan, orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Ayo tahan uji, tidak bimbang, tidak ragu, tidak hidup kita tinggalkan Tuhan. Di mana sebatas iman kita yang benar di dalam kehidupan? Tahan uji dalam setiap kehidupan. Tadi kitab surat Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 itu, yang keempat tadi kita baca dulu sekali lagi firman Tuhannya. Tahan uji itu, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan
dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah tahan. Ayo anak-anak Tuhan, di mana kita sekarang? Tahan uji kah? Tidak diombang-ambingkankah oleh pengajaran-pengajaran yang lain? Percaya tetap kepada Tuhan. Hidup benarkah kita? Suka mendengarkan firman Tuhan yang benarkah? Atau mendengarkan hal-hal yang salah? Gosip, fitnah, dan lain-lain. Kalau 4 ini kita miliki, hasilnya kita baca tadi Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-2 sampai selanjutnya. Pahlawan-pahlawan ini, Habel, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, semuanya ada dalam setiap kehidupan. Semoga kita dapat mengerti dan kita lihat hidup kita. Apakah, di mana arah tujuan kita. Kita nyanyikan pujian, kita datang kepada Tuhan. Buka hatimu agar kita bisa melihat keajaiban Tuhan di hari-hari. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Bukan berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau selalu tampil di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya iman kami, Tuhan, memiliki iman hanya tertuju kepadamu, Yesus. Biarlah mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami, di dalam iman kami. Apapun pengharapan yang kami harapkan di hari-hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam buah nikah, di dalam setiap cita-cita dan setiap pelayanan dan yang lain-lainnya, Tuhan, yang kami harapkan semuanya Engkau berikan keberhasilan, Engkau berikan mujizat-Mu, Engkau memberikan kekuatan-Mu, agar setiap kehidupan kami benar-benar hidup di dalam Engkau, Tuhan. Syukur kepadamu, Tuhan, buat pada hari ini. Tetapkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kasih-Mu tak terbatas, Tuhan. Firman-Mu selalu tertuju di dalam setiap kehidupan kami, yang menuntun kami, yang memberkati setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Berkati seluruhnya, Tuhan, kami yang mendengarkan firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan. Biarlah semuanya, Tuhan, tertuju kepada Engkau, Imam, Raja, bahkan Engkaulah segala iman kehidupan kami, Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusir segala kuasa iblis serta roh jahat yang mencuri berkat, Tuhan, di dalam setiap iman kami, Tuhan. Lewat apapun itu, kuasa-Mu kami usir, kami tolak dalam nama Yesus, pergi darah Yesus berkuasa. Syukur kepada Tuhan,
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Amin.